warga, bagaimana kita menyikapinya. Nah, kita sudah tersambung alhamdulillah dengan narasumber kita pagi ini. Ada pendiri dan sekaligus Ketua Exalos Indonesia, ada Kopral 1 Janu Wahyu Widodo yang sudah tersambung lewat telepon. Kita akan sapa dulu Mas Janu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Iya, selamat pagi Mas Janu, sehat ya pagi ini ya? Alhamdulillah, sehat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Di pagi ini di Solo Raya kita memperbincangkan ini belakangan kok banyak informasi rumah warga yang kemudian kemasukan ular atau anakan ular begitu Mas Janu. Nah, ini sebenarnya apa penyebabnya Mas Janu kemudian ular-ular itu bisa sampai masuk ke permukiman warga seperti itu? Oh, baik Pak. Jadi saya jawab Pak ya. Ini sebenarnya hanya siklus Pak. Siklus, jadi siklus ya? Tahunan di mana untuk ular dia berkembang biak adalah pada saat bulan-bulan Oktober sampai dengan bulan Januari Pak. Jadi mungkin sangat wajar ya pada saat mereka menetas di telurnya, kemudian mereka menyebar. Nah, menyebarnya mungkin ya masuk rumah, kemudian ada yang mungkin masuk perkantoran dan lain-lain. Oke. Baik, jadi ini memang siklus ya. Di bulan Oktober sampai Januari ini memang bulan-bulan ular untuk menetas dan kemudian bisa ada kemungkinan masuk ke pemukiman warga dan lain sebagainya begitu Mas Janu ya? Ya betul Pak. Jadi kan untuk ular sendiri pada saat dia bertelur, nah ini dia akan mencari lokasi-lokasi yang sekiranya nanti ada makanan. Ini insting gitu Pak. Ya? Nah kemudian ada beberapa ular ya yang pada saat bertelur itu dia tidak mengerami, tidak menunggui, jadi memang ditinggal begitu saja. Nah, insting ular ini, insting induknya adalah mencarikan tempat-tempat yang nanti bila mana anak-anaknya menetas, ini sudah tersedia makanan, Pak. Gitu ya. Jadi memang insting ular itu mencari tempat-tempat yang menjadi sumber makanan bagi dia begitu ya? Ya, betul, Pak. Oke. Betul. Baik, ini kita juga mengundang pendengar yang mungkin ingin bergabung secara langsung untuk menanyakan barangkali bagaimana kalau ketemu dengan ular itu apa yang bisa dilakukan. Untuk Anda pendengar yang mau bergabung silakan bisa ke nomor 7651818 ya. Ini bisa ngobrol langsung dengan Mas Janu dari Exalos Indonesia. Nah Mas Janu, tentu kalau bagi orang awam, kebanyakan kita ini kan memang awam tentang hewan reptil seperti ular begitu ya. Jadi kalau kita ketemu dengan ular itu perasaan yang ada takut begitu dan refleksnya itu ingin membunuh begitu. Nah sebenarnya ular itu membahayakan nggak kalau dari sisi Anda sebagai pegiat atau pecinta ular begitu ya? Silakan. Ya, jadi sebenarnya memang setiap apapun pasti ada bahayanya Pak. Tetapi untuk ular sebenarnya itu kan memang hanya ini ya, masyarakat ini belum mengenal ya. Jadi kalaulah masyarakat mengenal tentang ular itu sendiri, sebenarnya ular itu tidak bahaya. Ular dia tidak menyerang Pak. Jadi pada saat mungkin kita melihat ular itu paling dia hanya lewat saja. Ular tidak langsung menyerang, tidak akan mengejar. Kemudian dia hanya menggigit bila mana kita memegang. Nah ini kita memegang atau terpegang. Misalkan kalau kita masuk ke semak-semak, kita tidak menggunakan pakaian yang safety, di situ ada ular, barangkali itu bisa tergigit. Tetapi kalau misal kita berhadapan langsung dengan ular, itu tidak akan pernah nanti ular langsung menyerang atau menggigit Pak. Itu. Oke, berarti secara umum sebenarnya mereka tidak menyerang begitu ya? Kalau mereka merasa ada ancaman, mereka baru kemudian melakukan perlawanan, kurang lebih begitu ya? Betul. Jadi kalau misalnya kita mau membunuh dengan kayu, mungkin mereka akan berusaha menyerang kita untuk melawan, Pak. Oke, baik. Nah, kemudian kalau bagi masyarakat nih yang tiba-tiba rumahnya atau mungkin di perkantoran atau di pabrik dan lain sebagainya, kok ada ular yang masuk ke situ, bagaimana sikap yang terbaik nih Mas Janu? Ya. Jadi sebenarnya ya Pak, kalau ini kan memang sedang musimnya ular menetas, kemudian ular mencari makanan di dalam rumah, atau di perkantoran, atau di manapun. Nah pada saat kita bertemu ular, yang terpenting adalah kita tetap tenang Pak.
Nah, jadi tetap tenang, kemudian dipantau saja, mungkin kemana dia bergerak, mungkin dia bersembunyi di belakang barang, di belakang lemari, atau di belakang TV, misalkan, dipantau saja. Kemudian segera laporkan kepada tim snack rescue, atau bisa ke pemadam kebakaran di kota masing-masing, Pak. Nah, gitu jadi ya. pada saat tim ini datang, kemudian akan menangani, untuk ular ini kita sudah tahu posisinya. Ya, jadi tahu posisinya. Tidak harus mencari lagi tertangkap. ya. Oke. Baik, jadi ketika tiba-tiba menemukan ada ular yang masuk ke rumah, yang pertama meskipun sulit harus tetap tenang begitu ya, tetap tenang, kemudian tetap tenang. Memantau ini larinya kemana begitu, kurang lebihnya begitu ya. Betul. Oke. Kalau di masyarakat betul. di masyarakat kan berkembang, jadi ular itu bakalan keluar dari rumah kalau dikasih apa misalkan yang baunya menyengat kayak kapur barus atau apa, sebenarnya memang seperti itu atau bagaimana Mas Janu? Betul Pak, jadi gini Pak, ular itu dia mengetahui lingkungannya itu dari sensor yang mereka miliki. Jadi untuk mengerti adanya makanan misalkan, dia menangkap partikel udara. Jadi kalau misalkan rumah kita ada tikus Pak, anjing tikus itu di rumah kita, maka ini bau, ini akan menyebar lewat udara, kemudian ular ini dia menangkap partikel udara, sehingga dia datang ke rumah kita. Akan tetapi, sensor ini akan menjadi tidak berfungsi bila mana dia merasakan bau wangi yang menyengat. Jadi memang bisa digunakan untuk sebagai pencegah itu Pak. Oh, sebagai pencegah ya. Jadi untuk rumah-rumah yang supaya tidak kemasukan ular bisa dengan memberikan apa saja misalkan bahan-bahan yang tidak disukai oleh ular apa? Seperti kapur barus begitu ya, kapur barus? Ya, kapur barus. Garam begitu? Sekarang kan banyak pewangi-pewangi ruangan, pewangi lantai, itu bisa digunakan. Tapi yang terpenting adalah bahwa lingkungan kita bersih. Oh, lingkungan harus bersih. Lingkungan luar, lingkungan dalam rumah kita itu harus bersih. Karena apa? Bila mana lingkungan kita di luar mungkin banyak semak, nah mungkin bisa dijadikan sebagai tempat persembunyian ular. Pada saat ada di rumah kita mungkin ada tikus, mereka akan berpindah masuk ke dalam rumah. Maka yang terpenting adalah sebenarnya bersihkan lingkungan. Itu Pak. Bersihkan lingkungan ini penting sekali ya. Sangat penting. Baik Pak. lingkungan rumah ataupun lingkungan di luar rumah ya, sekitar lingkungan kampung-kampung begitu ya. Jadi itu digunakan untuk bersembunyinya ular Pak. Oke, kalau kejadian yang selama ini ditangani oleh teman-teman dari Exalos, kebanyakan ular itu masuk ke rumah di desa-desa atau di kota-kota juga sudah banyak ular yang masuk nih Mas Janu? Iya. Bahkan konflik yang terjadi itu paling banyak adalah di perkotaan atau di pinggiran kota, Pak. Kalau mungkin di desa ya, di desa atau mungkin di tempat yang pelosok, rata-rata konfliknya sangat sedikit. Mungkin dari dia masih ada habitatnya, kemudian masyarakat di situ juga sudah terbiasa, sudah biasa melihat ular itu kan. Berbeda dengan orang yang ada di sekitaran kota atau mungkin di pinggiran kota, ular ini kan seperti seolah-olah menjadi sebuah musuh atau sebuah teror yang menakutkan, yang pasti akan menggigit, yang akan menyerang seperti itu. Kemudian habitatnya dulu yang mungkin dulu adalah sawah, kemudian kebun, ini sekarang sudah digeser, sudah dijadikan perumahan-perumahan. Demikian Pak. Oke. Jadi karena memang lahan mereka yang tempat mereka tinggal atau habitat mereka ini tergeser oleh manusia begitu ya, tergantikan dengan rumah-rumah ya. Ya, betul. Dan tentu saja sekarang makanan mereka juga pindah di rumah. Jadi kalau mungkin di desa, mungkin masih di kebun, mungkin di sawah ada tikus. Tetapi untuk di pinggir perkotaan atau di tengah-tengah perkotaan, sekarang tikus sudah masuk rumah. Ini yang menyebabkan ular mungkin saja tersasar ke perkotaan, Bang. Oke.
Baik, pendengar Anda yang ingin bertanya langsung ya, ini barangkali kesempatan bagi Anda yang mungkin ingin tahu lebih jauh tentang bagaimana menangani kalau sampai tahu-tahu tiba-tiba Anda ketemu dengan yang namanya ular. Begitu Anda bisa gabung di line telepon yang 765 pendengar ya. 765 1818, jangan ke nomor yang 0812 karena ini sedang kita gunakan untuk sambungan telepon yang lainnya ya. Silakan ke 765 1818. Nah, Mas Janu, dari pengalaman teman-teman di Exalos, seperti di Seragen kemarin kan juga banyak menemukan ular bahkan jenisnya yang kobra ya kalau tidak salah ya. Ya, betul. Nah, Ya, sementara misalkan di tengah masyarakat kalau sudah dengar yang namanya ular kobra itu kan sangat menakutkan dengan bisanya dan lain betul. sebagainya. Nah, ini Ya, sementara tadi Anda sampaikan sikap pertamanya harus tenang. Dan sementara kan masyarakat juga nggak tahu ini apakah ular jenis membahayakan atau tidak. Ini bagaimana ini untuk membedakan jenis ular ini berbahaya atau tidak? ya. Jadi gini Pak, untuk orang awam, Hmm. sekarang kita anggapkan adalah semuanya berbahaya. Untuk orang awam Oke. seperti itu. Akan tetapi Hmm. tetap jangan untuk membunuh ya. Walaupun ini berbahaya, Hmm. kemudian kita berusaha untuk membunuh, kadang-kadang itu membahayakan diri kita. Hmm. Jadi ada beberapa ular dia yang memiliki kemampuan menyemburkan bisanya, Bisa. venomnya Hmm. itu dari jangkauan yang jauh. Hmm. Nah ini jadi berbahaya. Hmm. Jadi sebaiknya kalau kita tidak mengenal ular, Hmm. entah itu berbisa atau tidak berbisa, maka yang terpenting jauhi saja. Jauhi, tetap tenang, kemudian pantau. Hmm. Laporkan kepada pemadam kebakaran atau snack rescue. Itu saja, Pak. Oke. Jadi tidak perlu melakukan tindakan-tindakan yang lainnya ya, seperti Ya, membunuh dan lain sebagainya ya. ya betul, Oke. betul. Karena itu bahaya. Jadi Hmm. jangka pendeknya adalah kadangkala berbahaya untuk kita, di mana ular ada yang memiliki kemampuan khusus seperti menyembur, ada yang bisa melompat. Hmm. Kemudian juga secara jangka panjang Hmm. bahwa bila mana kita membunuh ular, maka ekosistem ini kan tidak seimbang, Bapak. Jadi Oke. akan ada rantai makanan yang terputus. Hmm. Sehingga mungkin saja pada saat ular tidak ada, ular sudah kita katakan musnah, Iya. maka yang terjadi ada peledakan hama tikus dan juga hilangnya predator di atasnya. Seperti mungkin burung hantu, burung elang, Oke. atau biawak. Seperti itu, Pak. Ya, kalau biasanya dari Exalo sendiri kalau sudah mengevakuasi ular nih, menemukan ular di rumah warga, ini tindakan selanjutnya biasanya seperti apa? Ini ularnya dilepaskan di tempat lain atau bagaimana, Mas Janu? Iya, betul. Jadi kita tidak pelihara ular, Pak. Ular-ular yang kita dapatkan dari masyarakat, dari rumah, kemudian kita akan kita akan kumpulkan dulu di sebuah tempat di shelter kami, di base camp Exalos Indonesia. Kemudian untuk ular-ular ini akan kita lepas liarkan kembali dengan kita bekerja sama dengan Suaka Marga Satwa dan mungkin BKSDA, Pak. Oke, baik. Jadi ular-ular ini dilepaskan ya? Betul, kita Oke. lepaskan lagi, tetapi tentu saja kita akan melihat lokasinya, apakah di situ ada pemukiman atau tidak. Kemudian apakah bagi ular ini sendiri tepat atau tidak. Misal di situ ada mangsanya, atau mungkin di situ ada tempat air, Oke. atau ada predatornya untuk membatasi populasinya nanti. Oke. Karena kalau tidak kita mungkin menyesuaikan, pada saat nantinya ular-ular ini tidak ada makanan, kita lepaskan di tempat yang tidak ada makanan, tentu saja ada potensi dia akan kembali ke Pemukiman pemukiman, Pak. lagi ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan nih Mas Janu dari pendengar. Ada yang bertanya begini, bagaimana kalau rumah yang berdekatan dengan sawah? Tahu-tahu ada ular, benarkah kalau kita membunuh ular ini akan ada ular lain yang datang? Kalau TKP itu tidak kita bersihkan. Apa benar seperti itu Mas Janu? Ya, jadi gini Pak. Untuk ular itu dia memiliki hormon feromon, di mana hormon ini adalah digunakan untuk mengundang ular lain yang sejenis, tetapi ini hanya digunakan pada saat-saat tertentu, yaitu pada saat waktu masa kawin. Jadi pada saat hari-hari biasa, pada waktu-waktu yang dia bukan masa kawin, itu nanti dia tidak mengeluarkan hormon feromon. Jadi tidak masalah, itu hanya mitos saja, Pak. Oh, hanya mitos ya.
Jadi, Ya, hanya mitos. oke, baik. Jadi tindakan yang paling aman seperti yang tadi Mas Janu sampaikan, kalau memang kita ini awam tentang ular, ya lebih baik memantau keberadaannya, pastikan kondisi kita Ya, aman dan kemudian melaporkan ke pihak-pihak terkait ya. Bisa ke ya, betul, misalkan betul. damkar atau ke teman-teman Exalos dan lain sebagainya begitu ya. Ya, betul, betul, Oke. Pak, betul Karena sekali. tadi prinsipnya memang ular itu tidak menyerang kalau selama mereka tidak merasa terancam begitu ya Mas ya. Betul, betul. Oke. Tidak ada satupun ular Mm-mm. yang dia tahu-tahu menyerang. Hmm. Semuanya hanya karena provokasi. Itu, Mm-mm. Pak. Mm-mm. Baik, ini ada yang bertanya juga nih Mas Janu. Kalau kita digigit atau dililit ular, apa yang dilakukan? Tindakan pertamanya seperti apa nih Mas? Iya, ini sangat bagus, Pak, ya, pertanyaan yang luar biasa. Mm-mm. Orang awam, Pak, mungkin kita sebelum belajar atau mungkin Bapak sendiri Mm-mm. pada saat belum tahu, bila mana tergigit ular pasti akan melakukan usaha-usaha agar bisa ular ini tidak segera menyebar sampai Ya. dengan jantung, yaitu dengan pengikatan, kemudian ada yang disedot, Mm-mm. bahkan ada juga yang menggunakan metode-metode lain yang mungkin belum valid. Mm-mm. Nah, ini dikarenakan masyarakat masih menganggap bahwasanya venom atau racun ular ini dia mengalir melalui darah, Mm. sehingga mereka melakukan hal-hal tersebut. Padahal ini menurut WHO, menurut para peneliti yang sudah diteliti selama berpuluh-puluh tahun, bahwasanya bisa ular atau racun ular ini dia mengalir melalui kelenjar getah bening. Nah, kelenjar getah bening ini dia hanya akan menyebar pada saat terjadi kontraksi otot. Nah, pada saat belum ada terjadi kontraksi otot, dia belum menyebar dan belum melakukan perusakan. Jadi dia hanya masih tersimpan di kelenjar getah bening. Oke. Kemudian ini disebut sebagai fase lokal, di mana fase ini tidak membutuhkan antibisa. Demikian, Pak. Oke. Jadi tindakan pertamanya kalau misalkan sampai ada yang tergigit ular atau bahkan ada yang dililit ular, ini seperti apa tindakan pertamanya nih Mas Janu? Ya, jadi pada saat kita tergigit misalkan di telapak tangan, Ya. maka yang kita lakukan adalah kita melakukan pembidaian atau meyakinkan telapak tangan kita tidak bergerak dengan benda. Mm-mm. Jadi bendanya mungkin adalah pembidaian, mungkin bisa dengan kayu atau bambu, lain-lain. Mungkin masyarakat awam akan ada bayangan bila mana membayangkan orang patah tulang, Pak. Oke. Nah, jadi lakukan seperti itu sehingga tempat-tempat itu yang tergigit, kemudian di sekitarnya dia tidak terjadi kontraksi. Demikian, Pak. Jadi diberi kayu begitu ya, dilapis Ya, kayu supaya. dibidai saja. Oke. Kalau misalkan dengan ikatan yang selama ini masyarakat ketahui kan di titik tergigitnya di atasnya misalkan itu dikasih diikat dengan kain supaya harapannya tidak menyebar, itu seperti itu bagaimana? Ya, jadi mereka kan masih menganggap bahwa bisa ular mengalir melalui Lewat darah. darah ya. Nah, itu. Jadi mereka melakukan pengikatan padahal ini sangat-sangat bahaya. Kenapa bahaya? Karena pengikatan yang kencang sehingga darah tidak mengalir itu akan menyebabkan mati jaringan. Seharusnya darah yang membawa nutrisi atau oksigen, nah itu terhambat sehingga nantinya bisa terjadi mati jaringan. Malah banyak sekali kejadian orang tergigit ular yang tidak berbisa. Melakukan kegiatan seperti itu malah akhirnya diamputasi. Ini banyak sekali terjadi, Pak. Jadi malah berbahaya kalau seperti itu ya? Betul, sangat berbahaya, Pak. Berarti misalkan nih dalam satu kasus atau kondisi ada yang kena gigitan ular, ini memang harus paling gampangnya dibawa ke ini ya, ke tempat-tempat kesehatan terdekat ya, ke rumah sakit dan lain sebagainya begitu ya? Betul, tetapi harus dilakukan pertolongan pertama karena ini yang paling krusial. Pada saat orang berjalan ke tempat pelayanan kesehatan, mungkin ada kondisi jauh karena dia di pelosok, atau ada rumah sakit yang belum memahami penanganan ular sehingga dia akan menolak. Maka yang terjadi
ini akan terus menyebar. Bisa ular akan menyebar pada saat perjalanan, sehingga banyak sekali kasus-kasus orang yang meninggal di jalan, Pak. Oke. Jadi paling terpenting adalah lakukan pertolongan pertama pada gigitan ular pada saat terjadi gigitan itu, Pak. Jadi tadi kalau misalkan lebih diperjelas lagi, bagi yang tergigit itu tidak dengan cara melilitkan kain atau tali di dekat area tergigit, tapi dengan memberikan semacam pelapisan kalau orang ini ya, patah tulang itu ya. Iya, Diberi betul. kayu, Jadi kemudian diikat begitu ya? iya, ya. Jadi ikatan ini hanyalah untuk mengikat alat. Nah, jadi pada saat sekalipun ini kuat, tetapi peredaran darah kita tetap lancar. Demikian, Pak. Baik. Jadi seperti orang, gambarannya seperti orang yang patah kaki atau patah tangan itu kan ada semacam penyangganya begitulah ya. Harapannya supaya tidak ada apa namanya, tidak ada peregangan gitu ya. Iya, betul. Jadi memang sebenarnya diam saja itu juga sudah aman, tetapi kan tanpa alat-alat itu kita tidak yakin. Tidak yakin bahwa otot kita tidak terjadi kontraksi. Maka harus dilakukan pembedaan. Oke, baik. Ya, ini ada yang bertanya juga nih Mas Janu, apakah ular bisa menyerang saat lapar? Karena pernah ada kasus ular makan bayi katanya begitu. Iya. Jadi ular makan bayi itu saya belum pernah dengar ya. Mungkin kalau orang yang masuk ke hutan kemudian diterkam ular besar, mungkin ada ya. Karena apa? Karena mungkin dianggap sebagai makanan. Jadi kalau ular dia ada di lingkungan masyarakat, ini saya kira cenderung mereka takut dengan manusia. Cenderung takut dengan manusia, Pak. Pasti akan menghindar. Begitu, Pak. Jadi sebenarnya ular sendiri takut sama manusia ya? Betul. Dan tadi mereka Pak. Tidak akan menyerang ya? Iya, betul. Sekalipun ukurannya 3-5 meter, bila mana dia ada di perkotaan atau di pemukiman, maka ular ini tetap akan takut pada manusia. Berbeda halnya bila mana ini ada di habitatnya, seperti di hutan Kalimantan, Sumatera, atau Sulawesi, pada saat orang melakukan perjalanan ke hutan, bisa terjadi ini dimakan. Baik. Ya, sejauh ini kan Exalos banyak mengevakuasi ular di pemukiman warga. Kalau dari kasus yang Anda lihat sendiri, memang bulan Oktober sampai Januari ini memang banyak aduan yang masuk ya Mas ya, untuk mengevakuasi ular atau bagaimana? Ya, betul Pak. Betul sekali. Memang ini siklus. Jadi untuk musim-musim ini kita ada pengaduan karena kita kan kebetulan Exalos di Indonesia, seluruh Indonesia ya, ada di 28 kota dalam di Indonesia ini. Kami dalam satu hari bisa mendapatkan laporan itu 10 sampai belasan laporan untuk ular, untuk kasus ular, Pak. Di seluruh Indonesia atau hanya di Soloraya? Meningkat, ya. Nanti pada saat musim kering, musim kemarau, itu sudah berkurang. Nah, ini memang sedang puncak-puncaknya, Pak. 10 kasus ini di seluruh Indonesia atau hanya di Soloraya saja nih Mas Janu? Ya di seluruh Indonesia yang berkonflik. Ya? Kemudian kalau di Soloraya mungkin dibikin rata-rata 2 kasus lah per hari, Pak. Ya? Untuk Soloraya. Tetapi untuk di Indonesia sendiri, dalam satu hari ini adalah 10 sampai belasan kasus per hari. Karena memang ini tadi ya musimnya memang musim mereka ular ini untuk bertelur begitu ya. Betul. Betul Pak, betul. Baik, Mas Janu, kalau misalkan nih ada masyarakat di Soloraya katakanlah yang tiba-tiba ketemu ular atau masuk ke pemukiman mereka, ini bisa meminta bantuan dari Exalos untuk dievakuasi atau bagaimana nih Mas? Betul, ya jadi selama mungkin kita masih menjangkau. Nah, jadi kita ada 28 kota Pak di Indonesia ini Pak. Nah, beberapa kota mungkin tidak ada tempat kita, tidak ada cabang kita. Kita juga bekerja sama dengan komunitas-komunitas di wilayah Pak. Jadi pada saat kita katakan di Soloraya ini ada ular, misalkan
masuk ke dalam rumah, silakan bisa menghubungi Exalos Indonesia Pak di nomor kami, di kontak person 0896 10 40 4414. Atau bisa juga dilihat di Instagram kami di Exalos Indonesia. Itu juga kita memiliki nomor di situ, bisa di DM. Webnya juga kita ada, jadi di exalosindonesia.org. Kemudian bila mana rekan-rekan tidak mengenal Exalos, tidak mengetahui keberadaan komunitas Snack Rescue, bisa langsung ke pemadam kebakaran di kota-kota terdekat. Oke, damkar ini bisa juga untuk ini ya, untuk menangani ataupun mengevakuasi ular ya. Betul, kebetulan kami juga melatih beberapa damkar Pak di beberapa kota di Jawa Pak, di Pulau Jawa ini Pak. Kita sudah memberikan pelatihan-pelatihan. Jadi kegiatan Exalos ini tidak hanya mengevakuasi ular, tapi juga memberikan edukasi juga ya Mas Danu ya? Ya, betul Pak, kami memberikan edukasi ke masyarakat tentang kepedulian terhadap ular, atau mungkin merubah paradigma negatif terhadap ular. Kemudian juga kami memberikan pelatihan profesional untuk instansi Pak, seperti pemadam kebakaran, Basarnas, BPBD, TNI Polri, kemudian mahasiswa, Mapala, dan lain-lain. Baik, terakhir nih Mas Danu, barangkali bisa disampaikan kembali kepada pendengar kalau misalkan mereka satu waktu ketemu dengan yang namanya ular atau ular masuk ke pemukiman mereka, apa yang mesti mereka lakukan nih supaya sebagai penekanan kepada masyarakat juga ini, silakan. Baik. Jadi yang pertama adalah yang kita lakukan itu pencegahan. Ya, jadi silakan mencegah masuknya ular ke lingkungan kita dengan bersih lingkungan luar maupun dalam rumah. Kemudian beri wangi-wangian di dalam rumah. Kemudian kita tutup lubang-lubang yang berpotensi digunakan sebagai jalan masuk rumah. Berikutnya adalah kita potong ranting-ranting yang dia akan menjalar ke genteng, ke atap, ataupun ke jendela. Kemudian lestarikan predator. Jadi untuk masyarakat tidak boleh membunuh biawak, ataupun burung hantu, ataupun elang. Kemudian bila mana ular ini tetap masuk ke dalam rumah, pantau saja, tetap tenang, kemudian laporkan kepada Snack Rescue atau pemadam kebakaran. Demikian Bapak. Baik, terima kasih Kopral 1 Janu Wahyu Widodo, pendiri dan sekaligus Ketua Exalos Indonesia untuk informasinya. Lain waktu kita bincang lagi ya Mas ya tentang dunia perularan ini. Kalau Exalos kan spesialis ular begitu ya. Terima kasih waktunya, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mendengar di mana